Hai teman-teman, perkenalkan saya Devita Permata Tigule, mahasiswa Universitas IB Medan, Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu cabang ilmu akuntansi yang berkembang pesat di Indonesia, yaitu akuntansi keuangan daerah. Sebelum kita masuk ke tentang apa itu akuntansi keuangan daerah, kita akan masuk poin pertama, yaitu pengertian akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak-pihak eksternal Pemda. Selanjutnya kita masuk pada sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah, di mana terbagi tiga. Yang pertama single entry, yang kedua double entry, yang ketiga triple entry. Yang pertama kita masuk kepada pengertian apa itu single entry. Single entry juga disebut sistem tata buku tunggal. Single entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi dengan satu kali pencatatan. Berikut contoh single entry. Transaksi yang berkaitan bertambahnya kas dicatat pada sisi penerimaan, dan sebaliknya, transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Yang kedua kita masuk apa itu double entry. Double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Sistem double entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dua kali pencatatan. Contoh double entry. Sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di kanan. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi pada double entry yaitu aktiva tambah belanja sama dengan utang tambah ekuitas dana tambah pendapatan. Dan sistem pencatatan yang terakhir yaitu triple entry, di mana sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Selanjutnya, 5 output akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Keempat, laporan perubahan ekuitas dana. Dan yang kelima, catatan dan laporan keuangan. Setelah kita mengetahui output akuntansi keuangan daerah, kita akan belajar tentang pelaporan akuntansi keuangan daerah. Misalnya, pemerintah mempunyai saldo awal sebesar 100 juta rupiah. Lalu, terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 70 juta. Sekarang, mari kita buat laporannya dalam basis yang berbeda-beda. Yang pertama, pelaporan basis kas, di mana basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya, yang dilaporkan dalam neraca hanya akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasifa hanya menggambarkan keadaan kas. Yang kedua, pelaporan basis akrual, yaitu basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi transaksi. Akibatnya, yang dilaporkan di neraca adalah sebuah kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki. Yang ketiga, pelaporan basis kas modifikasi, yaitu pendekatan yang mencoba menampilkan INF yang dihasilkan basis kas sekaligus menyajikan INF yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Kesimpulannya, pada sistem akuntansi keuangan daerah, laporan perhitungan APBD dibuat jika penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian telah dilakukan. Setelah itu, ditutup dengan jurnal penutup. Lalu, laporan arus kas, perubahan modal, atau laporan keuangan Pemda dan neraca. Demikianlah pembahasan singkat tentang akuntansi keuangan daerah. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih.